Oke, kita ketemu lagi guys. Sekarang kita akan lanjutkan belajar mengenai teorema Thevenin. Di sini ada contoh soal. Diminta untuk menghitung nilai tegangan V ya, dengan teorema Thevenin. Tegangan V ini ada di kapasitor seper 30 farad. Nah, seperti biasa kita harus tentukan dulu ini jenis sumbernya ada berapa ya. Kalau kita lihat dari nilai kecepatan sudut atau nilai omega ya. Ini ada dua sumber 10 cos T, berarti omeganya adalah 1 radian per second. Lalu di sebelah kanan ada sin T, ini juga omeganya 1 radian per second. Ya, karena hanya ada satu jenis ya. Omeganya hanya ada satu jenis, yaitu 1 radian per second ya. Maka ini bisa langsung kita kerjakan ya, artinya tidak perlu menggunakan teorema superposisi ya. Nah, omeganya kita tulis dulu 1 radian per second. Kemudian ini berarti minus J ya, impedansi kapasitor dibagi dengan perkalian omega C. Omeganya adalah 1, C-nya adalah seper 30. Maka kita dapatkan minus J dikali 30-nya naik ya. Jadi min J 30 atau min 30J ya. Min J 30. Kemudian perhatikan ini ada dua sumber ya. Jadi ada dua sumber. Yang pertama itu adalah sin T. Ini kita ubah menjadi ya, karena ada sin dan cos, maka kita harus pilih salah satu sebagai acuan. Lebih mudah itu menggunakan acuan sin ya, atau sinus ya. Maka langsung kita buat dia sudut 0. Jadi kita tuliskan dia amplitudanya 1 ya, berarti 1 sudut 0. Kemudian cos T ya. 10 cos T ya, sorry. 10 cos T. Karena kita putuskan yang paling mudah itu menggunakan sin ya, sebagai acuan sudut 0. Maka cos T ini harus kita ubah ke bentuk sin. Jadi dia akan kita ubah menjadi 10 sin T ya. Nah, kita akan mencari sinyal yang berangkat dari sinus ya, supaya ketemu cos. Maka ini harus kita geser, sinyal sinus harus kita geser ke kiri sejauh 90 derajat. Ya, supaya ketemu sinyal yang sama, yaitu sinyal cos. Ini di kalkulus kalau digeser ke kiri itu berarti plus ya, plus 90 derajat ya, karena digesernya sejauh 90 derajat. Sebaliknya kalau digeser ke kanan berarti minus ya, minus 90 derajat gitu. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi 10 sudut ya, 10 sudut 90. Kita boleh saja menggunakan acuan cos ya. Jadi nanti yang cos itu berubah, kita ubah menjadi 10 sudut 0. Lalu sin T itu kita definisikan sebagai cos T ya.
cos T digeser kemana supaya dapat sin? Digeser ke kanan sejauh 90, maka yang sinyal sin T ini berubah menjadi cos T min 90. Cosnya digeser ke kanan. Berarti dia nanti kita ubah menjadi 1 sudut min 90 ya. Jadi bebas mau pakai yang mana, memang lebih mudah sin T sebagai sudut 0 ya. Jadi nanti yang 10 cos T ini sudutnya positif 90 derajat ini. Fasanya maksudnya ya, sudut fasanya. Oke, ini hanya variasi soal yang menggunakan sumber yang ada sin dan cos ya. Jadi kita harus pilih salah satu sebagai acuan sudut 0. Nah, sekarang ini menggunakan teorema Thevenin, maka yang ditanya ini kan tegangan di sepertiga 30 farad, maka kapasitor ini harus kita simpan dulu. Kita copot dulu ya. Maka kita akan dapatkan gambar seperti ini. Nah, jadi kapasitornya ini di open ya. Lalu kita tuliskan yang sin T ini kan 1 sudut 0 ya. Yang sumber arus sebelah kanan ya. Kita tuliskan dulu sebentar. Ini kita ceritanya mau mencari VOC ya, tegangan open circuit pada posisi parameter yang ditanya yaitu di kapasitor. Ini hurufnya kita perbesar dulu di 24 ya. Ini adalah sumber arusnya ya. Lalu sumber tegangan ini tadi adalah 10 sudut 90 ya. Ya, 10 cos T berubah jadi 10 sudut 90. Ya. Lalu disinilah kita tuliskan VOC ya. Ini adalah VOC. Plusnya di atas, minusnya di bawah ya. Artinya biasanya kalau kita tuliskan ada A dan B ya, maka A-nya di atas, B-nya di bawah. Berarti mencari tegangan VAB ya. Atau VOC sama aja ya. Ya. Ini bebas ya, boleh pakai cara apa saja. Kita coba menggunakan analisis mesh ya. Karena ini hanya ada satu loop ya, hanya ada satu loop, kemudian ada sumber arus, maka dia super mesh ya, super mesh. Maka arusnya langsung bisa kita ketahui nilainya ya. Kita gambarkan dulu arah arusnya ya. Sebentar. Misalkan, nah ini ya. Ini arah arusnya ke, oh sebentar. Nah gini ya arah arusnya ya. Ini hanya satu loop ya. Misal ini adalah nilai I ya. Kita tuliskan dulu itu adalah nilai I. Nah, menggunakan analisis mesh ya. Kita langsung tahu persamaan di loop I1 ya. Jadi persamaan di loop I, sorry ya, loop I maksudnya. Persamaan di loop I ya, kita dapatkan karena ini super mesh, maka I itu nilainya langsung ketahuan.
yaitu sebesar 1 sudut 0 ya. 1 sudut 0. Nah, kemudian kita akan mencari tegangan VOC. Bergerak dari plus menuju ke minus. Biasanya kita tuliskan dari A menuju ke B. A-nya itu di posisi plus, B-nya itu di posisi minus. Jadi dari A ke B atau dari plus ke minus. Kita bayangkan dari sini kita akan berjalan. Kalau belok kanan ke sini ya, ini kan lewat sumber arus. Mau menuju ke minus ini ya. Ini kita nggak tahu nih tegangannya di sumber arus berapa karena kita nggak tahu hambatan dalamnya ya. Maka lewat kiri saja ya, ketika dari plus ini naik lalu belok kiri, lewat 10 ohm ya. Lewat 10 ohm tegangannya berapa? I kali R. Arusnya yang lewat di 10 ohm adalah I ini ya, dikali R, R-nya 10 ohm. Maka VOC bisa kita tuliskan ketika lewat di 10 ohm ya, I kali R, berarti I dikali 10. Lalu lewat mana lagi? Setelah lewat 10 ohm, lewat di sumber tegangan ini. Ini sudah dalam bentuk tegangan ya nilainya ya. Karena ketemu yang positif, maka langsung saja plus 10 sudut 90 ya. Ini kita copy. Ya, 10 sudut 90 ini sudah dalam bentuk nilai tegangan, jadi tidak perlu dikali dengan sesuatu ya. Lalu kita tuliskan lagi, teruskan ya, VOC akan sama dengan I-nya berapa? I-nya 1 sudut 0. 1 sudut 0 itu ya 1 ya. Semua bilangan yang sudut 0 itu ambil saja nilai magnitudnya langsung sebesar, contohnya di sini sebesar 1, maka langsung dikalikan 1 kali 10. Kemudian plus, kemudian sudut 90 itu adalah J ya. Jadi kita tuliskan dia dalam bentuk 10J. Ini sudut istimewa ya. Kemudian VOC kita dapatkan besarnya itu adalah berarti 10 plus 10J. Nah, teorema Thevenin langkah pertama kita sudah dapatkan mencari VOC ya, nilai VOC-nya sudah ketemu. Tapi ini bisa kita cari ya, nanti kan biasanya pakai pembagi tegangan ya di rangkaian pengganti Thevenin. Jadi ini ubah ke polar ya, bentuk polar. Ini kan masih rektangular 10 plus 10J. Ini istimewa ya karena angkanya kembar, langsung saja ini 10 akar 2. 10 akar 2 ya. Ya, jadi 10 kuadrat plus 10 kuadrat di akar ya. Berangkatnya dari sana. Berarti akar 200. 200 itu 2 kali 100. 100-nya keluar bisa di akar. Jadi 10 ya, keluar jadi 10. 2-nya masih di dalam akar ya. Jadi 10 akar 2. Kemudian sudutnya ya. Ini istimewa karena kembar ya. Yang real positif ya. Lihat dulu ini real imajinernya positif apa negatif. Ini dua-duanya positif, baik real sama imajiner, makanya dia di kuadran 1. Berarti sudut 45 ya. Kalau angkanya kembar, ini contohnya sama-sama 10 ya, real dan imajiner. Itu pasti sudutnya 45. Kalau di kuadran 1 45, kalau di kuadran 4 misalkan 10 men 10J gitu ya. Berarti sudutnya men 45. Oke, setelah ini kita cari impedansi Thevenin ya. Nah, ini. ZTH, impedansi Thevenin. Dari mana gambarnya berubah jadi seperti ini? Ya. Nah,
ingat-ingat lagi ya, ketika tidak ada sumber tak bebas ya, artinya ini sumbernya bebas semua ya, bentuknya bulat ya. Sumber kita bisa mencari impedansi Thevenin dengan mematikan semua sumber secara langsung. Maka ini sumber arus di open circuit ya. Kemudian sumber tegangan ini di short, jangan tertukar ya. Sumber tegangan di short ya, sebelah kiri ini di short, sebelah kanan ini sumber arus di open. Ya. Maka jadilah seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini sumber tegangan di short, yang sebelah kanan ini adalah sumber arus tadi di open ya. Kemudian ZTH-nya ya. ZTH-nya itu kita lihat dari posisi VOC yang tadi, yang kapasitor di open. Nah, di sini. Ini ZTH-nya melihat dari sini. Artinya apa? Jadi bukan berarti tidak ada sumber ya. Kenapa semua sumber dimatikan? Karena bayangkan kita hanya menggantikan hanya satu sumber yang terdapat di posisi ZTH ini. Ya. Kemudian dia akan mengalirkan arus ke arah beban gitu. Maka di sini bebannya tinggal hanya 10 ohm. Ya, jadi bayangkan di sini di posisi ZTH ini ada satu sumber tunggal. Tidak ada yang lain ya. Maka ini simple ya. Jadi rangkaiannya simple. Jadi langsung saja ZTH kita ambil 10 ohm ya. Tidak ada resistor yang lain, hanya 10 ohm. Nah, kemudian kita gambarkan rangkaian pengganti. Nah, rangkaian pengganti Thevenin ya, seperti ini ya. Ada VOC ya, lalu ZTH, lalu di posisi A dan B ini yang tadi kapasitor yang dihilangkan ya. Nanti muncul lagi di sini. Sementara disimpan dulu tadi ya. Nah, ini ZTH 10 ohm ya. Kita tuliskan dulu. Ini ZTH ya. Ini nilainya adalah 10 ohm. Lalu VOC-nya tadi berapa? Ya, tadi VOC-nya itu, nah ini 10 akar 2 sudut 45. Ya, 10 akar 2 sudut 45 ya, VOC. Nah, munculkan lagi si kapasitor tadi ya, min 30J kan ya. Ini adalah min 30J tadi ya, kalau nggak salah. Kita perbesar dulu hurufnya. Jadi 24. Nah, ya betul ya, min 30J ya, kita lihat lagi. Ya betul, min 30J. Maka ditanya tegangan di sana ya. Ada plus minus ya. Plusnya di atas, minusnya di bawah. Nah, ini ada tanda plus. Kita taruh di atas sini ya. Kita perbesar dulu. Kemudian ada tanda minus di bawah. Nah, ini adalah minus. Lalu di tengah-tengah, posisi V yang ditanya di sini. Nah, di sini. Ini adalah V.
Nah, sekarang tinggal dicari mau pakai cara apa. Jadi rangkaian Thevenin ini tujuannya hanya mengubah rangkaian di soal menjadi rangkaian seperti ini aja ya. Setelah ini kita menghitung nilai V-nya bebas. Di sini jelas kelihatan ya, tinggal kita hitung pakai pembagi tegangan. Pembagi tegangan ya. Maka nanti nilai V ini akan sama dengan, berarti yang di atas ini minus 30J dibagi dengan total dari keduanya. Berarti 10 min 30J. Kemudian dikali dengan tegangan yang akan dibagi, yaitu nih, kita copy saja ya. Kita teruskan hitung. Kita ubah ke bentuk polar ya. Berarti ini min 30J itu berarti 30 sudut min 90 ya. Atau min 30 sudut 90 atau 30 sudut min 90. Jadi bebas mau pakai yang mana nanti. Kalau ini sudutnya positif berarti ini tetap negatif, amplitudanya min 30. Min 30 sudut 90. Kalau amplitudanya positif 30 berarti sudutnya nanti min 90 gitu ya. Ini dibagi dengan, nah 10 min 30J ini harus kita ubah ke bentuk polar ya. Kita hitung dulu pakai kalkulator. Berarti 10 kuadrat itu 100 ya. Ya 10 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Lalu diakar. Ketemunya 31,63 ya. 31,63 lah. Di 31,63 ya. Kemudian sudutnya itu berarti tangan inverse dari min 30 bagi 10 ya. Yang imajiner dibagi yang real ya. Minus 3 berarti ya. Berarti minus 3 ya. Minus 3 di tangan inverse ya. Atau tangan inverse dari minus 3. Sudutnya min 71,56. Min 71,56 ya. Min 71,56. Jangan lupa dibagi dengan ini, dikali dengan ini ya. Nah, kita perpanjang dulu. Maka V ini akan sama dengan, nah, tinggal kita hitung saja ya ini. Ada min 30 ya. Sebentar, 10 akar 2. Akar 2 itu 2 di akar ya. Sekitar 1,4 ya. Sekitar 1,4 dikali 10 ya. Dikali 10 ya. Di 14 koma lah ya. 14 koma. Ini 10 akar 2. Dikali dengan 30 ya.
lalu dibagi dengan 31,63. Ya, ketemunya tidak hampir berbeda, tidak jauh berbeda ya dengan 10 akar 2, karena ini yang atas 30, yang bawah 31 ya, cuman ada pengecilan sedikit ya. Kemudian hasilnya minus karena ini ada min ya, ada min ini, min 30. Ketemunya adalah min 13,41. Min 13,41. Min 13,41. Lalu sudutnya berapa? Nah, sudutnya itu berarti 90 dikurangi min 71, berarti ditambah ya. Berarti 90 dikurangi min 71,56, berarti ditambah 71,56. Lalu ditambah lagi dengan 45. Ya, ketemunya adalah sekitar 206 ya. 206,56. Ya, ini nanti akan berubah menjadi, tadi acuannya itu apa? Ya, acuannya sumbernya itu apa? Sin atau cos? Acuan sumbernya itu adalah sin ya. Kita lihat lagi ke depan. Acuan sudut 0 itu adalah sin, maka dia berubah menjadi sin T ya. Jadi ini min 13,41 lalu sin T plus, nah gini. Satuannya adalah volt. Ya. Oke guys, demikian ya. Perlu diketahui bahwa contoh soal ini kita ambil dari referensinya bukunya Bapak Ramdhani ya. Nah, yang ini. Mengenai rangkaian listrik. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung saya dan sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya.